Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sedang rasanya saya di Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan revolusi. Pemirsa, kita ketahui dampak dari tertangkapnya Profesor NA ya, yang memang sempat membuat kaget masyarakat Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kasusnya. Dan sampai sekarang perkembangan kasusnya masih banyak yang mempertanyakan dari pengamat hukum, di mata tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Jusman AR. Pak Jusman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Jusman ya. Ini Pak Jusman sementara di rumahnya atau di mana nih Pak Jusman? Saya lagi di rumah kebun ini. Oke. Tadi baru selesai hadiri salah satu narsum juga di dialognya Bako Haimi. Oke, baik. Terkait juga kasus ini. Oh, sama ya, sama kasusnya ya? Iya, cuma temanya beda. Tapi serupa lah. Oke. Tadi lebih fokusnya pada penggunaan ini COVID, bansos. Oke, baik. Terima kasih Pak Jusman. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum, ada Bapak Muhammad Nur. Apa kabar Pak Muhammad Nur? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak Muhammad Nur ya? Sehat, alhamdulillah, baik. Iya. Mungkin kita pertama ke Pak Muhammad Nur dulu terkait dengan kasus korupsi yang menimpa atau menyeret nama Gubernur Sulsel nonaktif ya. Ini seperti apa Pak Muhammad Nur melihat, karena dari perkembangannya ini sementara berjalan sudah selesai kemarin ada di pengadilan, ada beberapa saksi ya yang dipanggil dan ternyata ajudan pun juga ikut dipanggil memberikan saksi-saksi dan PLT gubernur juga ya. Tapi PLT tidak tahu menahu nih terkait proyek ini. Jadi gimana nih pendapat dari Pak Muhammad Nur? Ya. Jadi memang karena ini adalah orang-orang hebat ya yang kena, jadi tentu berhadapan juga dengan kehebatan orang-orang yang menjadi saksi dan yang lainnya. Yeah. Tentu yang menimpa beliau ini saat ini adalah kasus korupsi yang ramai diperbincangkan oleh halayak. Apakah itu benar atau tidak kan sekarang belum bisa kita memponis atau menjustis beliau itu pelaku atau bukan ya. Yang jelasnya masih dalam praduga tak bersalah, sekalipun ranahnya adalah kemarin adalah ranah OTT ya. Nah, tentu keterangan saksi di pasal 1 itu bisa benar bisa salah. Kita juga tidak bisa mempercayai itu 100%. Di pasal 1 angka 26 dalam Undang-Undang KUHP itu jelas ya. Tetapi tidak bisa juga kita nafikan bahwa bisa jadi keterangan saksi itu benar atau bisa jadi juga itu adalah salah. Nah, tentu semua ini adalah perlu sebuah analisis hukum yang begitu hebat, begitu mantap, baik yang harus dilakukan oleh hakim yang menangani perkara-perkara korupsi. Nah, saya tidak mau terlalu jauh dulu kepada tentang keterangan-keterangan saksi. Seperti beberapa minggu yang lalu ketika saya memberikan keterangan bahwa saya lebih cenderung kepada proses penangkapan itu ya, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, terkait persoalan keterangan-keterangan saksi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, banyak lebih tidak tahu daripada tahu. Nah, ini juga kan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, penggiat-penggiat hukum pun juga pasti akan bertanya-tanya, loh, kenapa orang yang satu paket ya kemudian berada dalam penguasaan wilayah, kemudian lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Itu juga akan menjadi pertanyaan, pertanyaan yang hebat. Yang kedua, untuk membuktikan juga apakah keterangan para saksi ini bisa dibenarkan secara hukum atau tidak. Ya. Ini juga harus menjadi renungan karena
eh, peristiwa tentang keterangan-keterangan itu runutannya yang menurut saya yang terlampau jauh. Ya. Karena disuruh mengambil uang, kemudian kepada kontraktor bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Itu runutan daripada peristiwa tertangkap tangannya beliau, DT-nya beliau, itu punya range waktu yang begitu jauh. Nah, kalau itu terjadi, maka tentu kita menggunakan di pasal korupsi, bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil, tetapi turut serta juga memperkaya, ya kan? Turut serta. Siapapun yang mengetahuinya ya harus, apalagi terlibat langsung dalam mengambil itu, bertransaksi, itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kenapa mereka ini ada yang tidak ditahan dan ada yang ditahan, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Jadi kesimpulan saya bahwa memang kalau saat-saat sekarang banyak orang yang akan cuci tangan persoalan korupsi di Sulawesi Selatan. Halo? Ya. Didengar ya? Ya, silakan lanjut Pak Muhammad Nur. Ya, jadi saya lebih berpikiran bahwa akan banyak orang yang cuci tangan dengan peristiwa-peristiwa ini yang dulunya sama-sama bersinergi. Mungkin menghindar begitu ya bahasanya ya Pak Muhammad. Bisa jadi, ya kan? Makanya sangat pentinglah keterangan-keterangan saksi itu dan mencari orang-orang yang bisa terlibat di dalam peristiwa-peristiwa ini. Makanya di awal saya selalu mengatakan bahwa kalau memang peristiwa hukumnya tidak memenuhi unsur terhadap sebuah perbuatan korupsi yang disangkakan, saya kira saya welcome. KPK tidak usah malu untuk mengembalikan Pak Nurdin menjadi gubernur kembali. Biarkan proses hukum berjalan. Siapa yang disogok, siapa yang menyogok, ya nanti kita buktikan dalam proses hukumnya. Nah, itu kan yang penting menurut saya. Jadi jangan dulu lebih tergesa-gesa, terburu-buru dalam menentukan atau menjustis sesuatu peristiwa hukum yang terjadi. Saya kira itu. Pak Jusman sendiri bagaimana menanggapi dari hasil pengadilan kemarin? Sudah ada beberapa saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk PLT Gubernur Sulsel. Tapi ternyata PLT Gubernur Sulsel memberikan jawaban yang tidak tahu menahu terkait dengan proses suap tersebut. Ada juga para ajudan yang memberikan keterangan-keterangan. Nah, kalau dari pandangan Pak Jusman sendiri melihat hasil pengadilan kemarin seperti apa nih Pak Jusman? Ya, audionya diaktifkan dulu Pak Jusman. Audionya diaktifkan dulu. Halo. Ya, silakan. Halo, kedengaran ya? Iya, silakan Pak Jusman. Ya, saya kira memang menarik ya, tapi izinkan saya sebelum memulai, saya sapa dulu Pak Dr. Muhammad Nur. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Siang Kakanda. Selalu. Ya, saya kira apa yang terungkap dalam persidangan ya tentu diketahui oleh publik ataukah penggiat hukum bahwa itu adalah fakta persidangan. Sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Nur bahwa tidak serta-merta untuk kemudian menjadi mutlak wajib dipercayai, ada proses. Namun saya ingin bilang begini, karena ada menarik tadi disampaikan oleh Pak Nur berkaitan OTT. Sepemahaman saya atau setahu saya selaku saksi pelapor, saya mau bilang bahwa proses penangkapan malam itu meskipun sebenarnya tidak ada rencana peristiwa hukum baru, memang Pak Nurdin sudah mau ditangkap. Kalau kita merujuk pada Springly tertanggal 1 Oktober 2020. Sebelum 1 Oktober itu ada laporan kami masuk tertanggal 7 September 2020. Berjalan berproses, kami selaku saksi pelapor karena KPK itu sangat komunikatif. Itulah enaknya melapor di KPK beda dengan di Kejaksaan atau di kepolisian dengan tidak bermaksud mendiskreditkan dua lembaga penegak hukum ini. Sekecil apapun pasti ada informasi. Nah, kami selaku saksi pelapor kemarin, setelah masuknya laporan kami mendapat konfirmasi telepon dari tim penelaah KPK setelah terbitnya nomor agenda namanya. Itu kami dikonfirmasi. Sehingga kemudian tertanggal 7 Desember
2020, 2 hari sebelum penyambutan Hari Anti Korupsi, ini juga kami hadiri semua kemarin. Nah, pada saat petunjuk sebelumnya yang ada telepon itu, ya kita masukkan lagi ada data tambahan berdasar petunjuk tim penelaah atau tim pekaji. Nggak mungkin saya tidak bisa ungkap apa saja yang saya gitu. Nah, dari pertemuan itulah, dari kelengkapan data kami bisa penuhi apa yang menjadi petunjuk, maka memulai kami yakin, dan kemudian berlanjut lagi, ada tambahan lagi kita masukkan tertanggal 7 Januari 2021. Artinya begini ya, OTT pada umumnya orang ketahuinya adalah orang yang tertangkap di mana di saat terjadinya transaksi dan kebetulan ada di tempat. Tapi kalau kita merujuk pada KUHP, tidak seperti itu juga. Ada namanya proses. Ini dari siapa untuk siapa. Ada pengembangan. Makanya waktu konferensi persnya Ketua KPK Pak Firly, sebelum dia membahas tentang penangkapan itu, Pak Firly menyampaikannya ke publik dalam preskomnya bahwa sebelumnya tertangkap tangan Pak Nurdin ini, memang beliau ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sama. Artinya itu menegaskan bahwa meskipun sebenarnya tidak ada peristiwa hukum baru malam itu atau rencana peristiwa hukum baru malam pertemuan itu, karena saya sebenarnya tahu malam apa dan hari apa dan tanggal berapa KPK turun, tanggal berapa perencanaannya mau dijemput. Hanya karena persoalan ada rencana pelantikan malam itu, makanya ditunda. Itu ditunda. Bersamaan penundaan itu ada lagi interaksi antara Pak Nurdin dengan si Anggu ini. Saya tahu sekali ini barang. Makanya KPK ya tetap melakukan penangkapan. OTT kan itu sebenarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Yang ada diatur itu adalah tertangkap tangan. OTT bagi KPK itu adalah bagian dari operasi, bagian dari tindak lanjut penyidikan. Nah sekarang perkembangannya, makanya saya bilang ada beberapa saksi kemarin yang dipanggil dengan tidak mengabaikan asas praduga, sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Nur. Saya mau bilangnya begini bahwa siapapun yang terungkap dalam persidangan, ya kan jelas adalah alat bukti yang sah. Bahkan menurut saya, beberapa hari kemarin ada komentar saya di publik, di media, diwawancara oleh kawan-kawan media, bagaimana tanggapan saya terkait itu. Saya meminta bahwa termasuk 4 orang adalah kontraktor, begitupun ajudannya, itu sebenarnya sudah cukup untuk ditetapkan pula tersangka. Ini ironis sekali, masa seorang polisi, meskipun mereka ajudan terhadap Pak Gubernur, masa dia melakukan pembiaran seperti itu? Dan menurut saya bukannya pembiaran, tapi memang dia turut serta. Kalau kita menelaah kronologinya, dia terlibat mengantar, dia terlibat menjemput, dia terlibat ke ban. Ini kan lucu, makanya kami minta kepada 2 oknum ajudan ini, harusnya mereka mendapat pertanggungjawaban hukum di institusi sendiri. Oleh KPK mereka bisa ditersangkakan dengan tidak mengabaikan asas praduga. Saya kira cukuplah itu untuk persoalan sama dengan kontraktor. Kalau kita merujuk pasal 5 Undang-Undang Korupsi, jelas di sana bukan hanya si penerima yang harus dijerat, pemberi pun. Pemberi, suap kan jelas definisinya, berhubungan dengan jabatan, kewajiban, bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya. Kan jelas begitu. Artinya, kalau itu bicara penegakan hukum atau jeratan, maka bukan hanya penerima, harusnya penyuap juga ini diterima. Menerima ganjarannya itu. Nah, kemudian berlanjut lagi. Soal mengapa ada proyek diperiksa tahun 2019. Anggaplah itu atas nama Haji Momo dengan siapa itu lagi itu, Haji Herudin. Proyeknya ini kan 2019. Kan begitu. Lalu kemudian mereka menjadi terperiksa juga. Nah, ini
artinya ada pengembangan. Saya malah menduganya, analisis kami adalah dapat kami duga mungkin kasus ini akan diarahkan juga ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena dalam hasil penyidikan KPK diketahui ada banyak aset yang tidak bergerak yang dimiliki Nurdin Abdullah yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya dari mana. Ya. Betul. Mungkin adalah terjadi perbuatan lagi suap atau gratifikasi. Kembali lagi saya pertegas, berkaitan laporan kami kemarin itu, mengapa kami melaporkannya ke KPK, bukan di kejaksaan, bukan di kepolisian. Kalau kita bicara korupsi, jelaskan ke definisinya, ada tidak unsur perbuatan melawan hukumnya? Ada tidak unsur kerugian negaranya? Karena proyek kemarin itu, anggaplah karena kalau di Sulsel ini ada 8 sebenarnya proyek besar yang ditangani oleh Pak Nurdin, merujuk juga pada hasil temuan BPK. Yeah. Namun dari 8 itu yang bisa kita tarik menjadikan sampel untuk di KPK karena adalah Makassar Newport. Makassar Newport ini adalah proyek nasional, proyek strategis untuk meyakinkan KPK agar menarik atau mencabut agenda masuk 5 besar skala prioritas penindakan itu tidak gampang loh. Harus beri keyakinan. Betul. Nah, untuk proyek kemarin kita fokusnya di unsur perbuatan melawan hukum. Bukan di kerugian. Mengapa? Karena proyek tersebut masih berjalan, belum berakhir masanya. Betul. Dalam proyek ada namanya adendum, ini kan masih jauh, 2023. Nah, kita fokus di perbuatan melawan hukumnya. Apa saja yang kami temukan dalam investigasi kami, ya telah ditemukannya lahirnya atau terjadi konflik of interest, monopoli, perbuatan ini banyak lah. Mau masa tidak bisa sebut secara spesifik. Nah, dengan dasar itulah yang mendorong kita lapor di KPK, bukan kejaksaan dengan di kepolisian. Mengapa? Bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Apakah kami tidak percaya? Bukan persoalan itunya. Tetapi karena kami ketahui bahwa yang punya kewenangan penyadapan, yang punya kewenangan instruksi untuk membuka percakapan rekening hanya KPK. Kepolisian memang dimungkinkan, tapi saat di persidangan beda. Dan memang dari awal kami meyakini bahwa unsur perbuatan melawan hukum ini adalah modus operandinya boleh dipastikan adalah suap dan gratifikasi. Ya. Kan banyak kita melihat banyak kebijakannya Pak Nurdin, khususnya pemenang proyek dan tender. Mengapa dikatakannya 2 peserta padahal 12? Mengapa mereka yang dimenangkan sementara dia diketahui adalah orang titingnya kemarin, juga staf ahli pula. Ini aneh. Kenapa berani melabrak itu? Kalau ditarik undang-undang korupsi, 2 yang jelas. Iya, betul. Karena adanya suap, karena adanya gratifikasi. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak Jusman. Saya kembali dulu ke Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur ini sebenarnya memang menarik ya, seperti kata Pak Jusman tadi. Ini juga si Agung, salah satu tersangka, dia melakukan justice collaborator. Katanya sih ingin mengungkap para pelaku-pelaku lain yang sempat terlibat, bukan hanya gubernur belum dikabulkan mungkin gitu ya, kayak gitu. Terkait dengan justice collaborator ini Pak Muhammad Nur bisa dijelaskan sedikit yang diinginkan oleh si Agung ini seperti apa sih, Pak Muhammad Nur? Ya, saya tidak terlalu begitu menyimak persoalan korupsi Pak Nurdin tapi saya lebih cenderung pada sebuah perbuatan peristiwa hukum. Ya. Jadi apa yang diharapkan dengan Pak Agung ya tentu dari sisi hukumnya ya kita melihat apa tujuan beliau untuk melakukan sebuah apalagi satu ungkapan yang akan menyeret orang nantinya. Saya lebih cenderung kepada saya sepakat dengan Kakanda tadi Pak Jusman bahwa nah ini jauh sebelumnya sudah ada laporan dan lain-lain sebagainya. Cuma ada yang sempat saya tanda kutip ya bahwa sebelum beliau ditangkap beliau sudah mengetahui hal itu. Saya tidak tahu apakah ada bocoran ke beliau dan yang lain-lain sebagainya.
ya, itu artinya bahwa yang saya tahu sebelum ini kan Pak Nurdin belum pernah diminta klarifikasi oleh KPK terkait persoalan ada laporan dan lain-lain sebagainya. Ya tentu karena ini deliknya delik aduan ataupun terhadap KPK, ya tentu harus ada permintaan klarifikasi terhadap delik itu. Nah, hanya saja kalau umpamanya sudah ada satu perbuatan dan diuji perbuatan itu apa benar atau tidak, tentu secara hukumnya harus dikaji dan diminta klarifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan. Contoh umpamanya seperti Bang Jusman tadi menyampaikan bahwa ini karena ada laporan dan bla bla semuanya, lalu kemudian sudah ada kepastian bahwa Pak Nurdin ini akan ditangkap tanpa diminta klarifikasi. Saya tidak tahu KPK menggunakan sistem hukum apa dalam menangani kasus korupsi. Ini yang jadi tanda tanya bagi saya ya. Nah, yang ketiga, pada saat penangkapan OTT itu, ya saya sepakat kalau Bang Jusman sesuai di dalam pasal 12 bahwa tidak ada sebenarnya itu undang-undang tentang OTT. Saya sepakat, itu memang benar. Tapi tentu ada mekanismenya, ada caranya. Orang itu di OTT apa, memang orang tertangkap tangan itu tidak mesti harus ada di TKP, ya. Karena di beberapa poin itu dijelaskan di dalam KUHP bahwa bisa saja karena orang berada di TKP menunjuk dirinya seorang itu bahwa yang menyuruh adalah beliau. Bisa jadi itu juga bisa masuk dalam kategori OTT. Jadi ada beberapa poin-poin tentang syarat-syarat OTT itu. Nah, yang jadi persoalannya adalah kenapa hanya beliau yang ditetapkan tersangka dengan satu orang pengusaha, sedangkan seperti Bang Jusman tadi katakan bahwa yang seharusnya ditetapkan tersangka itu semua orang. Karena undang-undang korupsi itu tidak hanya untuk orang yang menerima saja, tapi orang yang tahu dan orang yang menjemput dan terlibat di dalamnya. Makanya ada juga memperkaya diri dan lain-lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua oleh masyarakat. Makanya saya sangat sepakat dengan Bang Jusman bahwa penindakan korupsi di Sulawesi Selatan itu memang kita harus giat untuk bersama-sama melakukan itu. Dan saya sepakat tentang itu. Selama proses dan mekanisme terhadap penegakan itu benar-benar diletakkan pada undang-undang. Saya kira itu yang paling utama poinnya, ya. Jadi saya bersama dengan Bang Jusman siap untuk bersama-sama memberantas korupsi. Siapa orangnya? Karena memang hukum tidak tebang pilih. Ya. Oke, cukup. Makasih. Pak Jusman, ini kalau dilihat ya terpisah terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan pada anggaran bantuan sosial atau dana COVID-19 yang disinyalir ini juga mengalir ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel. Nah, menyikapi hal tersebut ini pandangan dari Pak Jusman sendiri seperti apa? Dengan adanya anggaran yang disinyalir mengalir ke DPRD Sulsel, terus juga Pemprov gagal meraih WTP begitu, silahkan Pak Jusman. Untuk bicara dugaan korupsi, tidak usah terlalu kaku lah, tidak usah narasi sinyalir, memang begitu. Dengan tidak bermasalah. Ngapain nanggung ngomongnya? Itu sudah ada Pak Dr. Muhammad Nur, pakar hukum itu loh. Ada Kopol juga di sini. Kopol juga lebih tahu lah itu. Yang pasti memang diketahui ada memang mengalir ke sana. Dan dalam temuan rekomendasi BPK itu diwajibkan kepada seluruh anggota dewan itu untuk mengembalikannya. Pertanyaannya kemudian apa sudah dikembalikan? Itu satu. Kemudian kedua, meskipun sebenarnya sudah dikembalikan, tetap menjadi tanda tanya. Kok ada apa? Dewan bisa menerima dana bansos itu untuk COVID. Mereka kan bukan OPD. Betul. Bagaimana mempertanggungjawabkannya itu? Kami menduga, hormat saya dengan Pak Gu, tidak bermaksud mengabaikan asas praduga. Jangan-jangan kebijakan ini dilonggarkan seperti ini untuk meredam supaya nggak muncul suara-suara sumbang.
Sejauh ini kan kalau kita bicara dugaan korupsinya, Pak Gub nonaktif, kita tidak pernah mendengar suara-suara lantang, suara-suara keras dari wakil rakyat. Iya. Ada apa? Apakah diam karena sesuatu? Saya kira kalau untuk analisis begitu, Pak Nur itu lebih pas. Jagonya begitu-begitu. Baik. Itu. Baik, Jadi terima kasih. memang aneh. Dan terakhir, Ya. tahun lalu semenjak turunnya ini kebijakan penanganan bansos, di mana di dalamnya dikenal ada refocusing. Karena sumber anggaran untuk penanganan pandemi itu ada refocusing. Ada ditarik dari APBD tak terduga, ada APBN. Dari awal saya selalu wanti-wanti, kita lihat Pemprov kemarin, dia menganggarkan 500 M. Sementara awalnya Makassar itu menghampiri 600 M, bahkan hampir 700. Ironi kan tadinya ini, dari awal kami menduga ada yang tidak benar nanti ujung-ujungnya ini. Mengapa? Sedikit saya agak-agak melebar. Siapa PJ kemarin? Dan apa kewenangan PJ? Ya. PJ itu adalah perpanjangan tangan dari gubernur. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa itu Pak Gubernur itu dia intervensi, diatur-atur PJ? Memang sudah kewenangannya. Yang tidak boleh diatur gubernur itu manakala adalah wali kota terpilih. Definitif ya. Beda. Nah, apa hubungannya saya bilang seperti itu? Jangan sampai kemarin memang Makassar sengaja dibengkakkan mata anggarannya, Pemprov distandarkan, dan kemudian dimunculkan pihak-pihak ketiga. Pihak ketiga dalam menalangi beberapa prasarana untuk bantuan pandemi bencana ini. Ini kan jelas. Nah, terungkaplah di persidangan. Ternyata sebagai anggaran itu, dana itu dialirkan ke orang-orangnya. Pertanyaannya kemudian, emangnya dia pantas? Siapa sih mereka? Ya. Paham tidak hakikat bansos itu? Kok staf-stafnya orang-orang diberi? Ini aneh memang. Jadi kita tidak, ya. Tapi baguslah, karena sudah ada tindak lanjut sekarang. Dan saya menduga, tidak menutup kemungkinan ke depannya ini ini akan tersangka lagi di kasus lain. Gitu. Tidak ada larangan itu, tidak ada batasan itu. Bahwa kalau kemudian dalam seseorang sementara berproses hukum dan tiba-tiba terus kasus muncul satu-satu, ya bukan hal yang keliru ketika dia tersangka lagi, apalagi kalau sudah mengarah TPPU. Ya. Bukan tidak mungkin yang juga pasti ada ya, tersangka lain gitu ya Pak Jusman ya, yang akan diseret gitu. Kenapa tidak? Apalagi kalau sudah ada bosnya Gai Pak Dr. Muhammad Nur, bisa saja tersangka lagi dengan kasus yang lain. Baik, terima kasih Pak Jusman. Saya kembali ke Pak Muhammad Nur. Ini sebenarnya benar ya kata Pak Jusman, ada ironi sebenarnya ini. Ini kita di tengah masyarakat Sulsel ini mengharapkan pemerintahan yang baik dari pemerintah provinsi, tiba-tiba ada kasus yang terkuak oleh KPK. Dan kasusnya berlanjut sampai sekarang di persidangan, belum selesai sampai sekarang, dan ini kian rumit lah ya kalau kita lihat. Ini banyak sekali jeda waktu yang dibutuhkan. Nah, sebagai pengamat hukum nih Pak Muhammad Nur, melihat dari kasus ini, kira-kira apa poin-poin yang bisa kembali Anda sampaikan agar tidak terlalu melebar, tidak terlalu panjang gitu, agar segera selesai lah gitu, Pak Muhammad Nur, silahkan. Ya, apanya ini yang tidak terlalu melebar ini? Ya Pak Muhammad, karena ini kalau dilihat dari jeda waktunya cukup lama juga ini Iya. Masyarakat juga sudah mengatakan apakah ini Prof Ena akan lanjut kembali atau tidak, ini juga masih belum ada ini kabar gitu. Iya, saya sepakat. Jadi saya merinding itu bahasanya Bang Jus tadi ya, bahwa wakil rakyat ini seperti kehilangan pamor, seperti kehilangan kekuatan. Tidak satu pun yang sempat berbicara dalam persoalan Nurdin, korupsinya Pak Nurdin. Memang itu yang perlu ditanda tanya ya, dari sisi politis. Ya, dari sisi politisnya. Makanya ya, kenapa ini melebar ke sana kemari? Karena semua orang-orang yang berkompeten untuk bicara itu semua terdiam. Tidak ada yang mau bicara. Ya, orang-orang yang mewakili rakyat, apa benar korupsi itu ada atau tidak? Yang tahu juga ini kan anggaran-anggaran DPR, ya kan? Kemana-kemana tujuannya juga DPR. Nah, ini semua bungkam, tidak ada yang bicara.
Nah, terkait persoalan tadi anggaran 100 juta lebih per satu DPR itu perlu memang saya angkat topi sama Bang Jusman untuk menelusuri itu. Iya, mudah-mudahan bisa terungkap juga. Jadi menurut saya terkait persoalan Nurdin Abdullah ini kita serahkan proses hukumnya kepada yang berwenang. Ya, saya yakin bahwa kualitas KPK ini tidak bisa kita ragukan. Kita tidak bisa ragukan. Sekalipun KPK itu bukan malaikat, ya, yang bisa juga melakukan segalanya itu dengan caranya sendiri tanpa berpedoman kepada undang-undang. Saya di minggu yang lalu sudah menyampaikan, selama pijakannya adalah penegakan hukum sesuai dengan undang-undang, kita dukung. Tapi kalau pijakannya menegakkan hukum sesuai dengan menonjolkan pamor dan kekuatan KPK, saya orang yang pertama kali untuk menolak tentang ini. Makanya terkait persoalan Nurdin Abdullah ini ya masih kita uji, masih diuji materinya di persidangan dengan berbagai saksi dan lain-lain sebagainya, dan mudah-mudahan ya kita juga berharap kalau memang itu terbukti, ya harapan kita ada orang lain yang bisa terseret masuk, karena saya yakin uang yang sebanyak itu yang disangkakan ya tidak akan dinikmati hanya satu orang. Ya, saya kira cukup itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur atas waktunya hari ini ya. Kita sempat membahas lagi terkait dengan kasus yang berkembang. Pak Jusman juga terima kasih atas informasinya. Memang menarik kalau kita lihat kasus korupsi ya. Kasus korupsi ini bukan hal yang baru. Satu closing. Ya. Closing statement sedikit. Silakan Pak Jusman. Saya mau bilang pada waruan ini, pada forum ini bahwa kan ada banyak pertanyaan dari publik. Ya. Mengapa terlalu lama pemeriksaannya Pak Nurdin? Betul. Sehingga kemudian diperpanjang penahanannya. Ada yang bilang mungkin KPK, penyidik KPK kebingungan mencari alat bukti. Oh tidak gitu. Justru KPK berusaha memunculkan kasus-kasus yang lain. Ingat yang saya bilang tadi, bisa saja nantinya juga terbukti pada perkara TPPU. Jadi begitu. Saya tahu kok, saksi pelapor itu sekecil apapun perkembangannya proses hukum itu akan pasti kami dikabari. Jadi begitu. Iya. Baik. Salam Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Jusman Air atas waktunya hari ini. Memang benar ya, kalau kita berbicara tentang kasus korupsi ini bukan hal yang baru di Indonesia, khususnya di Sulsel. Ini sudah hal yang menjadi sering sekali kita dengar terkait dengan pemerintahan juga. Dan kalau kita lihat dari kasus Prof. NA ini bisa dijadikan pembelajaran juga ya, bahwa kinerja KPK ini sepertinya nggak main-main gitu. Dan banyak wakil rakyat juga sepertinya ini harus membuka suaranya. Jangan hanya diam. Kalau memang ada yang bisa disampaikan untuk membuka kasus ini, silahkan gitu. Karena kasus korupsi ini sepandai apapun Anda menyembunyikannya pasti akan terbuka. Terima kasih. Saya Devi Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.